Shalom, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dalam devotion pagi hari ini. Mari sebelum kita memulai pembelajaran kita pagi hari ini, kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa kiranya pujian yang kita naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa sebelumnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa saat kami menyembah Engkau, saat kami memuliakan Engkau Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, semua untuk kebaikan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan bersama-Mu Tuhan. Oh, waktu-Mu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Melalui pujian ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan
bahwa waktu-Mu yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman itu boleh bermakna dalam setiap hidup kami. Kami pegang, kami lakukan dalam hidup kami, dan kami percaya kami akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran daring pada pagi hari ini, marilah kita devotion bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita. Ayat hafalan kita ada di Roma 12 ayat 6. Roma 12 ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang penyembahan yang benar. Sebelum kita membahas tentang penyembahan yang benar, mari kita buka lagi Alkitab kita di Yohanes 4 ayat 24. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yang pertama kali kita harus tahu adalah apa itu pengertian penyembahan. Menyembah itu berarti penundukan diri kita terhadap pribadi yang lebih tinggi, yang kita anggap lebih mulia, yang kita anggap lebih besar daripada pribadi kita sendiri. Penyembahan itu berarti penundukan diri kita yang kita ekspresikan melalui sikap hormat, sikap taat kepada Dia yang lebih tinggi. Jadi, menyembah Tuhan berbicara tentang hubungan kita yang mendalam antara Dia yang mengasihi kita dan kita pun mengakui kita mengasihi Dia. Lalu mengapa kita harus menyembah? Ada alasan mengapa kita harus menyembah. Yang pertama, karena itu adalah perintah Tuhan. Kita tahu kita harus selalu melakukan perintah Tuhan. Yang kedua, karena Allah layak dipuji dan disembah, oleh karena kebesarannya, kesetiaannya, kasih anugerahnya, dan kebaikannya terhadap hidup kita. Apapun yang Tuhan miliki, yang terbaik, pasti Dia berikan untuk kita anak-anaknya. Yang ketiga, karena setiap kali kita menyembah, Tuhan pasti akan hadir di tengah-tengah kita. Lalu bagaimana caranya kita menyembah dengan baik dan benar? Ada 3 cara untuk melakukan penyembahan yang baik dan benar. Yang pertama, itu harus dari hati kita. Instrumen yang paling indah adalah hati kita. Bukan berarti kita tidak memerlukan alat musik yang baik, suara yang baik, tetapi yang pertama kali Tuhan lihat dan yang mempunyai kualitas penyembahan yang baik itu yang berasal dari hati kita yang paling dalam, hati yang jujur dan hati yang tulus. Ketika hati kita berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang dahsyat, dan mujizatnya akan diturunkan buat setiap kita. Yang kedua, Tuhan itu kudus. Oleh karena Tuhan itu kudus, maka kita pun harus kudus. Kuduskan hati kita, kuduskan pikiran kita. Persiapkan diri kita, persiapkan hati kita sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, sebelum kita melayani Tuhan. Yang ketiga, hidup dalam penyembahan itu tidak bisa dibangun sehari 2 hari. Tetapi kita harus memiliki konsistensi terhadap diri kita. Kita harus selalu memuji dan menyembah Tuhan dengan cara dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus melakukan penyembahan itu sebagai gaya hidup kita setiap hari, di mana kita punya konsistensi, kita harus bersekutu di dalam Tuhan. Jadi yang paling penting, penyembahan itu adalah ketaatan hidup kita kepada Tuhan. Lalu, apa yang akan kita alami ketika kita sudah menyembah Tuhan dengan baik dan benar? Yang pertama, penyembahan itu akan membuat kita membangun iman kita. Apapun persoalan yang kita hadapi saat ini, apapun masalah yang kita hadapi, apapun pergumulan kita, jika kita selalu menyembah dan memuji Tuhan, maka kita akan membangun iman kita,
maka kita akan terus percaya bahwa Tuhan akan membawa mujizat kemenangan buat hidup kita. Yang kedua, lewat penyembahan kita bisa membangun pikiran yang positif. Untuk memiliki pikiran yang positif, hidup kita harus dikuasai oleh Tuhan. Dan kita tahu kuasa Tuhan turun melalui penyembahan dan pujian. Yang ketiga, kita membangun keintiman dengan Tuhan. Apapun persoalan yang kita hadapi, jika kita di dalam Tuhan, kita pasti bisa menghadapi persoalan tersebut. Dengan membangun keintiman dengan Tuhan, kita harus selalu menyembah Tuhan, kita harus selalu memuji Tuhan. Yang keempat, kita bisa melepaskan hidup kita dari segala persoalan. Ketika kita memuji dan menyembah Tuhan lewat pujian, itu berarti doa kita dan iman kita sampaikan melalui nyanyian. Kita tahu lewat pujian dan penyembahan, kita bisa memiliki, kita bisa menerima kekuatan yang dari Tuhan. Maka kita akan percaya bahwa Tuhan akan memberikan mujizatnya kepada hidup kita. Oleh karena itu, mari kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita tahu penyembahan itu mempunyai kuasa yang sangat besar, mempunyai kuasa yang sangat dahsyat, agar kita bisa melihat mujizat Tuhan dalam hidup kita. Cukup sekian sharing firman dari Miss Yufi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang baru yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih buat istirahat malam kami hari ini, Tuhan. Terima kasih buat sharing firman-Mu, Tuhan. Ajari kami, Tuhan, untuk selalu memuji dan menyembah Engkau. Ajari kami, Tuhan, untuk selalu memberikan penyembahan yang benar, penyembahan yang terbaik dan yang berkenan kepada Engkau, Tuhan. Kami mau serahkan, Tuhan, pembelajaran hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya, Tuhan, Engkau berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Engkau berkati kami, Tuhan, jagai kami, proteksi kami. Engkau berkati juga kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Engkau yang proteksi, Engkau yang beri kesehatan buat mereka, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami minta hikmat yang dari Engkau. Kami minta kekuatan yang dari Engkau, Tuhan. Kami minta semangat yang baru yang dari Engkau, Tuhan. Kami mohon kepada Engkau, Tuhan, kiranya Tuhan ampuni setiap pelanggaran kami, ampuni setiap kesalahan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu yang besar dan melimpah buat setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya.